Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Sanabil TV dimanapun berada, kembali lagi bersama kita di suatu program yang luar biasa dan spektakuler, yaitu adalah Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Sekarang kita kedatangan tamu yang Masya Allah akan memberikan berbagai banyak pencerahan bagi kita, sahabat As-Sanabil TV. Baik, oleh karena itu langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh Ustadz sekiranya sahabat As-Sanabil TV ini ingin tahu nama Ustadz, terus mungkin sekilas lah tentang Ustadz siapa gitu. Iya. Boleh silakan Ustadz. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Kami menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Alhamdulillah, kami terima kasih diundang di sini untuk kita bisa memperluas ya hubungan, koneksi, tentu dalam rangka penyebaran kebaikan dan keberkahan tentunya. Mudah-mudahan kita termasuk di antara yang disebut Nabi, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kami pribadi punya nama ya, nama asli ya, tasmiyah itu Tamjid Nor. Tamjid Nor itu sebutan nama kami ya. Mungkin orang mengenal kalau Tamjid itu Raja Banjar ya, Tamjidillah. Namun ini mungkin nurnya aja ini. Mudah-mudahan gitu ya. Tapi masih dapat nurnya Pak. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, lalu untuk gelar kami ya ada gelar S1, SAG, gelar S2, MBDE. Cuma baru sampai S2 ya. Jadi belum lagi masuk klaster ke S3-nya, mudah-mudahan lah. Amin, Doa ya. Nah, sehari-hari kami dinas ngajar resminya di UIN Antasari Banjarmasin ya. Jadi dosen di sana itu sejak menjadi asisten dosen waktu itu tahun 1996 ya. Cukup lama 1996. Ya, sampai sekarang ya. Berarti sudah 28 jalan 29 kan? Iya, hampir 30 tahun ya. 30 tahun insyaallah. Di situ jadi dosen, jadi murid-murid kita ya sudah berbagai macam gelar dan tempat kerja ya, alhamdulillah banyak ya punya mahasiswa. Mohon maaf Pak, sekilas Ustadz, kira-kira apakah dari dulu sampai sekarang sama di satu fakultas kah mengajarnya? Iya, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Tarbiyah dan keguruan. Jadi ngajar bidang ilmu hadis ya. Ilmu hadis dan juga spesifiknya lagi ada hadis tarbawi. Nah, itu tugas dan kerja kita selain di negeri di UIN sebagai dosen tetap di sana, juga ngajar di berbagai perguruan tinggi lain, diminta gitu ya, membantu. Boleh dikatakan orang tuh dosen terbang ya. Jadi kami ngajar di STI ada, ngajar PAI, di Uniska juga ada, di kampus yang dekat sini ada nih. Nah, bisa juga ngajar di situ dan beberapa tempat lain lah. Dan juga kajian rutin yang sudah puluhan tahun juga. Seperti baru aja kita habis mengisi pengajian di Masjid Al-Hidayah ya, di Kayu Tangi Ujung ini, rasanya sudah 20 tahun lebih Ustaz ya. 20 tahun lebih itu ngajar mengisi di sini, mulai masjidnya masih yang dulu. Masih halus mungkin ya, masih buruk jarang lah. Sampai sekarang berubah sudah, jemaahnya luar biasa. Dulu itu cuma tumpukan pasir dan batu halaman itu waktu itu ya. Halaman sekolah itu, sekolah Al-Hamid. Nah, di situ kita seperti itu ya. Masih banyak beberapa majelis yang lain. Kalau kami hitung ya mungkin sudah sekitar kurang lebih 36 majelis masjid dan majelis ta'lim yang kita isi. Ada kajian sepekan sekali, ada kajian setengah bulan, ada yang bulanan. Nah, itu yang rutin. Ada yang jauh sampai ke Marabahan, yang rutin juga. Nah, itulah aktivitas kami hari-hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin, mudah-mudahan. Sebelum mungkin masuk ke tema inti pada pada pagi hari ini, tepatnya itu tentang Ramadan. Cuman sebelumnya, mungkin pingin kami tahu juga Pak, seputar, kan tadi dibilang ada di UIN mengajar, Masya Allah. Berarti itu ngajar di Fakultas Tarbiyah. Kemudian di S1-nya gitu Pak. Iya, S1-nya. Kebetulan sebenarnya saya di UIN juga Pak. Fakultas Syariah. Oh ya. Nah, cuman magisternya di hukum. Mungkin nanti kapan-kapan bisa silaturahim soalnya. Barangkali. Baik. Kita banyak ingin lebih tahu menggali tentang Ustadz
Tamjid, kami panggil Ustaz Ya, Tamjid, Pak. boleh. Cuman kita juga pengen menggali ilmu beliau. Oleh karena waktu nanti khawatir kita nggak kesampaian, jadi kita langsung tanya. Ini terkait Ramadan, Ustaz. Ya. Ini kan Ramadan hal yang mungkin ya lumrah tiap tahun terus dilaksanakan oleh orang-orang. Bahkan karena terlalu sering, mungkin ada yang mempersiapkannya matang, ada yang mempersiapkan biasa saja, ada paling nanti itu juga. Paling ya ciri-ciri Ramadan yang awalnya mungkin dulu zaman para sahabat luar biasa, sekarang ciri-cirinya berubah kayak munculnya iklan sirup marjan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira persiapan yang paling baiknya, Ustaz, untuk menuju ke Ramadan yang mungkin kurang lebih 8 hari lagi ya, Tan? Kurang lebih 8 hari lagi ini apa kira-kira persiapan terbaik, Ustaz? Sebenarnya ya kalau kita mengikuti dalam sejarah perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya, persiapan Ramadan itu sejak bulan Rajab. Sebenarnya kita memaknai dalam satu doa yang dibaca Nabi ya, yang sering kita dengar dan kita baca juga, itu dibaca sejak awal Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Lihat isinya itu, di mana kita berharap memohon kepada Allah untuk bisa jumpa lagi dengan Ramadan. Itu sudah dibaca di hari-hari Rajab ya. Nah, berarti Rajab itu disebut pintu gerbang Ramadan. Kalau boleh Ramadan itu kita umpamakan sebuah pulau ya, sebuah pulau yang isinya itu emas, intan, permata, mutiara yang ada dalamnya. Maka ketika kita ke Rajab, pulau itu sudah kelihatan. Oh iya. Kita naik perahu misalnya, mau menuju sebuah pulau. Di pulau itu semuanya isinya adalah kebaikan di dalamnya. Nah, lalu kita ketika masuk bulan Rajab itu sudah kelihatan. Nah, itu tuh bulan Ramadan itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, nah, saya ini sudah melihat itu pulau. Saya sudah berada di bulan Rajab. Tolong jangan diputus perjalanan saya, sampaikan saya ke sana. Nah, lalu kita berharap supaya sampai ke sana. Kalaulah kata ulama ya, kita berdoa. Namun ajalnya sudah tiba. Insya Allah berkah Ramadan yang belum dia temui itu didapatkan walaupun dia belum sampai. Karena dia sudah minta. Itu Allah beri. Kalau kita ketemu lalu kita ingin memfungsikannya. Jadi semua yang ada nilai-nilai hari-hari detik-detik Ramadan itu punya nilai-nilai semuanya. Bernilai laksana mutiara, emas, intan, permata, semua yang bisa kita naik ke pulau itu kita akan mendapatkan. Nah, jadi itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu luar biasa nilainya. Sehingga semangat jihadnya pun melebihi dari jihad fisik, kan disebut Nabi begitu. Jihadul akbar itu. Jadi Ramadan itu bulan jihad. Nah, jadi kalau kita ingin minta jadi syuhada minas syuhada was sholihin, kita ingin memfungsikan Ramadan itu secara maksimal supaya mendapatkan nilai. Hari-hari detik-detik kita secara rasa saja beda. Hari-hari Ramadan yang kita masuki dengan bulan yang selisihnya hanya beberapa saat itu beda. Sehari sebelum masuk, sehari sesudahnya kan sudah malam Idul Fitri toh. Tapi sudah beda. Nuansanya itu. Ini bagi kita yang merasakan lah. Nah, beruntung kalau begitu. Jadi dia ingin meraih semua kebaikan di dalamnya. Bayangkan dalam satu sabda Nabi kan yang maknanya itu, siapa yang beramal sunnat nilainya fardu. Siapa yang mengamalkan fardu menjadi 70 kelipatannya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi itu keberkahan Ramadan itu. Jadi inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi umat terdahulu usianya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat, tapi tidak sekelas umat Nabi. Umat Nabi usianya pendek-pendek, ibadahnya minimalis, tapi ternyata dia khairu ummah, meningkat lebih tinggi dari nilai-nilai umat-umat terdahulu. Seumpama umat Nabi Musa alaihissalam misalnya kan, kita tahu gimana ibadah mereka itu. Karena fisiknya juga. Iya, fisiknya juga kuat, tapi ternyata masih tinggi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Di antaranya Ramadan itu yang mengangkatnya. Contoh ini kan, nilai tadi. Kita berusia sehari saja. Sehari. Logikanya sehari itu berapa? Sembahyang kita berapa waktu yang wajib? 5 waktu. Kan 5. Kita berumur sehari, sembahyang kita cuma 5 waktu. Tapi kalau sehari di Ramadan, ya, yang 5 itu kali 70.
5 kali 70 berapa? Udah 350 itu. Nah, segitu. Padahal itu memerlukan berapa umur kita? Berapa hari itu? Kita hanya sehari. Kita hanya sehari hidup di Ramadan, kita akan mendapatkan nilai fardu lebih 300 itu. Kali 70 masalahnya. Iya. 5 kali 70. Nah itu. Tapi bukan sampai di situ. Sunnatnya, duhanya, sunnatan lillahi ta'ala tercatat fardu. Tahajudnya fardu. Witirnya fardu. Sedekah infaknya fardu. Dia bukan muzaki. Dia punya uang untuk dizakatkan. Tapi dia masuk klasifikasi muzaki ketika berinfak bersedekah di hari Ramadan. Bahkan termasuk amalan biasa mungkin. Amalan biasa. Kayak makan, Iya, kemudian bergerak aktivitas iya, kerja. semuanya punya nilai. Bisa nilai ibadah. Bahkan dikatakan tidurnya, tapi hati-hati pemahami ini. Nah, tadi saya mau ke arah sana Iya. tuh. Tidurnya di Ramadan itu adalah ibadah. Kenapa? Bukan untuk tidur ya, Iya. Ramadan. Tapi kalau orang puasa nih, Iya. lalu dia tidur. Dia kan sedang berpuasa. Tidurnya orang berpuasa dalam ibadah karena dia dalam puasa. Itu logikanya. Iya, iya, iya. Bukan berarti tidur itu ibadah. Iya. Karena tidurnya dalam puasa, Iya. dalam ibadah. Ya, karena kan Pak Ustadz karena di mungkin kalangan akademis para asatid itu sudah pada mafhum kalau tentang ada apa namanya ucapan-ucapan atau mungkin ada yang mengatakan itu hadis, kita tahu bagaimana kedudukannya. Ya. Ini apalagi kita alhamdulillah ketemu dengan pakar hadis, masya Allah. Nah ini cuman masih banyak juga beredar di kalangan masyarakat, apalagi yang awam ke bawah gitu. Mereka selalu menggunakan kata kan tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Artinya ada yang bangun subuh gelap masih tidur pas gelap, bangun pas mau gelap lagi. Itu bagaimana menurut Ustaz? Itu salah memahami. Itu salah paham itu maksudnya ya. Artinya orang yang tidur dalam puasa dia dalam ibadah kan, ibadah puasa. Iya. Cuman dalam artian bukan tidur itu apa namanya harus tidur. Enggak, justru kalau tidurnya saja dalam ibadah, gimana dengan baca Qur'annya? Gimana dengan taklimnya? Justru ditingkatkan. Iya. Jadi malah dikurangi tidur. Memang Ramadan ini kurang tidur kita. Iya. Ramadan kurang tidur, tapi luar biasa tetap kita kan semangat. Makannya sudah perut kita lapar kan, tidurnya kurang. Coba kita tarawih jam berapa kan selesainya? Kan baru tidur. Terus kita bangun sahur lagi. Iya, betul. Qiyam malam lagi. Siangnya kerja tetap kerja. Untuk belajar tetap belajar. Apalagi mereka-mereka yang ikut dalam mabar ya. Kegiatan beberapa program tahfiz yang menyelenggarakan tahsin Al-Quran, tahfiz Al-Quran tambahan di Ramadan. Itu ramai itu anak-anak, jadi memberi manfaat itu. Nah begitu seyogianya mengisinya. Jadi kita pakai logika gini, tidurnya saja ibadah, gimana dengan ngajinya? Harusnya gitu Ustaz. Ya gitu. Cuman gitulah Ustaz, kadang banyak yang mengambil, wah ini celah ini, bisa manfaat untuk saya ini. Tidur seharian. Rugi. Sebab kalau dalam bahasa lain ya ada jadi terangkan bahwasanya seperti malam ya. Malam itu manusia terbagi 3. Apa Ya, ada yang malam itu sebagai ghanimah, tambahan keuntungan yang luar biasa. Kedua, malam itu sebagai ajang tambahan dosa dan laknat. Yang tiga, yang mereka tidak dilaknat dan tidak mendapatkan tambahan kebaikan. Siapa mereka? Yang tidur. Jadi yang khazanah, yang ghanimah, mereka yang menggunakan malam untuk ibadah. Untuk talaah, ya, mutolaah kitab, baca Quran, qiyam malam, itu merupakan ghanimah. Ya, nilai kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri kehidupan orang yang barakah. Jadi malam barakah itu kalau dia ada nilai kebaikan. Kalau malam tidak ada nilai kebaikan, itu malam tidak akan ada berkah. Kan barakah itu namanya ziyadatul khair kan? Iya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau malam itu tidak ada kebaikan, tidak berkah. Waktu duha tidak ada kebaikan, tidak ada berkah. Nah, hari-hari tanpa ayat Quran tidak berkah. Kalau ingin berkah, isi dengan tilawahnya, dengan tadabburnya, gitu kan? Qurannya, malamnya minimal qiyam ya, 2 rakaat misalnya, 1 rakaat witir misalnya. Itu minimal, itu baru dapat berkah. Kalau enggak tidur sepanjangan enggak ada apa-apa. Nah, malam akan jadi laknat kalau itu malam digunakan untuk dosa. Ke nongkrong-nongkrong, gibah-gibah macam-macam ya, apalagi ke tempat maksiat, nauzubillah. Nah, jadi kalau kita melihat tidur ternyata justru blank, kosong.
Dan waktu yang kosong dalam ibadah itu adalah waktu yang akan disesali nanti di akhirat. Orang akan menyesal nanti. Kawan menyempatkan misalnya antara waktu duha nih kan, waktu duha. Teman sempat dia Baca Quran kan. baca Quran atau salat duha. Iya, iya. Kita aktivitas yang di luar itu kan sama-sama punya waktu nih. Iya, betul. Nah, tentu yang dapat nilai kebaikan mereka yang beribadah. Mereka yang tidak beribadah tidak dapat nilai kebaikan. Kan rugi kan? Lalu melihat nanti kita seumur, kita seusia, kok kenapa sampeyan surganya begini? Kok kemewahannya begini? Kenapa saya begini? Oh, kamu sempat duha enggak semalam? Oh, kenapa ya saya enggak salat duha? Itu disesali nanti. Kenapa? Kan penyesalan surga itu adalah ketika mereka meninggalkan amal soleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Nah itu kan itu yang disesali nanti. Setelah mereka melihat nilai amal saleh tadi, ya sudah dia lihat, sudah dia dengar. Nah lalu dia minta, ya Allah pulangkan sebentar saya. Keinginan pulang sebentar ke dunia itu ngapain? Lihat kata-katanya, na'mal salihan. Kami ingin beramal saleh Ya. gitu, Mas. Mau menunda kematian. Nah, fa'as sadaqa wa aku minas salihin. Ulun kalau diundur dikit nah kematian ini ulun hendak bersedekah. Ulun mau amal saleh. Udah nggak bisa. Itulah penyesalan. Maka manfaatkan pulau Ramadan, waktu Ramadan untuk dengan kebaikan agar kita tidak nanti mendapatkan penyesalan di akhirat. Penyesalan datangnya terakhir Ustaz. Ya? Menyesal. Kalau di awal berarti pendaftaran. Iya. Menyesal nanti. Masya Allah sahabat Asanabil TV. Nggak tahu bagaimana perasaan sahabat Asanabil TV dimanapun berada. Kalau perasaan saya di sini bersama Ustadz, alhamdulillah, masya Allah, begitu tercerahkan Ustadz. Sebelumnya Ustadz sama pribadi mungkin terima kasih banyak. Sama-sama. Masya Allah. Dan untuk sahabat Asanabil TV biasa suka meminta pesan sebelum berakhirnya podcast Ustadz. Kira-kira ada nggak pesan khusus untuk secara umum untuk sahabat Asanabil TV, mungkin khusus untuk kita semua yang ada di sini, boleh Ustadz 1 atau 2 patah kata silakan. Pesan kita kembali ke hadis tadi ya, yang saya ungkapkan awal-awal, khairun nas anfa'uhum linnas. Dikatakan oleh Nabi situ sebaik-baik manusia. Artinya ini akan menjadi kesaksian langsung dari Nabi. Kan kadang-kadang orang meninggal itu ada kesaksian. Betul. Min ahil khair itu kan. Nah, kalau ingin kesaksian dari Nabi katakan khairun nas. Nah, sebaik-baik manusia. Maka ada mereka yang memberikan waktunya untuk kemanfaatan. Ambillah manfaat, seperti misalnya kita punya harta, berikan manfaat untuk orang lain. Berbagi di hari Ramadan, siapa yang membagikan sesuatu yang bisa dia bagikan di bulan Ramadan untuk berbuka puasa misalnya di situ kan, dia akan menjadi sebab ampunan Allah, dia akan menjadi sebab pembebasan dari api neraka, dia akan memberikan nilai kebaikan pahala orang yang berpuasa dengan berbuka tadi tanpa mengurangi puasanya sedikit pun. Nah itu berarti betapa satu nilai harta yang bisa kita bagikan itu ternyata sangat bermanfaat bagi orang lain, dan itu kemanfaatannya kembali kepada kita sendiri. Maka jadilah orang yang bermanfaat, minimal tidak menjadi masalah bagi orang lain, apakah dengan perkataan, apakah dengan pemikirannya, apakah dengan postingannya. Jadilah kita akan memberikan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah Sama-sama. khair. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan, yang menonton ataupun yang menyimak dari manapun arahnya sama-sama mendapatkan keberkahan. Amin. Kita pada podcast kali ini ingin menambah ilmu untuk nanti kesiapan kita di Ramadan. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ustaz tadi, minimal kita sudah dapat apa yang akan nanti didapatkan di bulan Ramadan. Amin. Terima kasih sahabat Asanabil TV sekalian, dan terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Tamjid Nur. Mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.